diskusi dengan tim PJJ, Pak Slamet, kalau secara online itu kurang efektif gitu, sehingga lebih bagus kalau dilakukan secara offline. Tapi karena kondisi belum memungkinkan gitu, akhirnya dilakukan secara online. Kalau nanti hasil dari online ini lebih efektif itu tentu nanti menjadi satu hal yang baru gitu. Teman-teman yang belum ikut di pelatihan kulino gitu bisa nanti ikut di periode-periode berikutnya, kira-kira gitu. Yang ketiga gitu, kalau kemarin kami diskusi dengan Profi dengan tim PJJ itu, teman-teman bisa mendapatkan tutorialnya gitu di kulino kan sudah ada, sehingga nanti bisa dipelajari lebih detail gitu, kemudian diimplementasikan. Nah, kalau ada beberapa kekurangan pada saat menjalankan atau trouble atau apa gitu, nanti bisa didiskusikan juga lewat sini gitu, lewat di Google Meet di pelatihan ini. Jadi lebih efektif waktunya gitu. Sehingga nanti pada saat implementasi di perkuliahan, karena memang ini kan kita belum tahu juga ya, jadi sampai kapan gitu. Dari surat edaran resmi kan sampai Juni gitu, setelah semester sampai 1 semester ini, sehingga setelah mid semester ini harapannya ya memang bisa menggunakan kulino gitu, meskipun bisa dibantu oleh beberapa aplikasi lain gitu. Tapi dengan kulino atau yang dibangun oleh Dinus itu lebih simpel sebenarnya, artinya semua dokumen itu kan bisa di trace ya gitu, didokumentasikan dengan baik gitu. Kemudian yang utama itu saya senang itu, jadi teman-teman sudah awal itu kelihatan di Google itu sudah tertawa gitu, tersenyum, itu artinya kan sudah sehat. Alhamdulillah itu ya, sehat itu kan nambah vaksin ya Pak Arifin ya, vaksin gitu. Sudah sehat gitu. Jadi berhasil tidaknya di pelatihan kulino di Google ini itu, menurut hemat saya itu tergantung dari kesungguh-sungguhan kita sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman itu sungguh-sungguh, tenanan itu, saya kira kok lebih cepat paham gitu, kira-kira gitu. Sehingga nanti di pelatihan ini sampai sore ya Pak Slamet ya. Sampai sore gitu. Ya nanti sore sangat dinamis ya, sangat dinamis itu. Jadi tidak kemudian sore dalam rentang waktu yang terus berjalan gitu. Tidak mungkin, nanti bisa ada break dan seterusnya, itu saya kira kok lebih fleksibel gitu. Tidak mungkin sampai terus gitu kan. Satu, baterainya mungkin ya, kedua ya kuotanya mungkin dan lain-lain kan, kira-kira gitu. Tapi harapan saya itu dengan pelatihan ini itu nanti menambah pengetahuan teman-teman gitu, untuk nanti bisa di-share juga ke teman-teman yang lain yang mungkin masih sedikit trouble dengan kulino itu, kira-kira gitu. Sehingga harapan kami memang di atas 50% itu dosen itu nanti sudah menggunakan kulino. Kalau kami kemarin di rapat senatnya FIK gitu, jadi dari data yang ada itu baru 65% ya Pak Slamet ya? Ya. 65% yang menggunakan kulino itu, kira-kira gitu. Jadi dengan pelatihan-pelatihan seperti ini, mungkin kalau kemarin kan baru spesifik di FIK ya, jadi harapannya ya ini sudah nanti merambat ke beberapa fakultas, semua fakultas di Dianuswantoro. Kira-kira gitu. Kemudian ada pesan dari Prof. Pri, teman-teman sekalian, jadi salam aja untuk para peserta pelatihan ini, sehingga bisa melaksanakan pelatihan ini dengan baik, kira-kira gitu. Jadi itu mungkin Pak Slamet. Jadi nanti ini akan dikomandoni oleh, dikoordinatori oleh, ditutoriali oleh Pak Slamet, tim PJJ dan teman-teman gitu ya. Jadi ada Mas Fahri gitu, ada Adit, ada yang lain gitu. Jadi silakan nanti Pak Slamet bisa menghandle pelatihan ini, sehingga teman-teman bisa lebih nyaman dalam memahami ya kemampuan untuk menggunakan kulino dalam proses pengelolaan kelas di e-learning-nya Dianuswantoro. Sekali lagi terima kasih, dan secara resmi kami buka ya Pak Slamet ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Puji. Dia seragam, apakah ada yang belum pernah menggunakan sama sekali Kulino? Bu Yuli ya. Yang lainnya? Saya khawatirnya menyampaikan kita itu punya RPKPS sudah dibagi menjadi beberapa bagian, 14 misalnya. Kemudian materi pertama itu apa, capaiannya apa, gitu ya. Jadi nanti kualitasnya tergantung Bapak Ibu sendiri yang mendesain materinya. Bisa multimedia, bisa hipermedia, atau hanya bisa tag aja bisa. Nah itu nanti sumber belajarnya bisa saya sampaikan di sini. Apa yang bisa dipelajari oleh mahasiswa dalam bentuk apa itu filenya. Kemudian kalau sudah punya filenya, itu ada interaksi pertama. Yang pertama berarti interaksi antara mahasiswa dengan materi. Karena materi sudah tempel, mahasiswa berarti bisa berinteraksi, bisa mempelajari di sini. Nah, kalau mempelajari harusnya dia dites, dicoba yang dipelajari itu paham atau tidak. Maka Bapak itu bikin aktivitas kedua, namanya penugasan. Ada bentuk soal, ada sejumlah bentuk soal di situ. Nah, kalau Bapak Ibu kasih materi, kasih penugasan, harus dipantau. Nggak boleh kasih tugas, nggak pernah dikoreksi. Nah, sehingga di sini aktivitasnya adalah mengoreksi dan memberi umpan balik. Apakah yang dijawab benar atau tidak gitu. Itu berarti mahasiswa dengan dosen. Nah, sekarang kalau biar antara mahasiswa, materi, sejumlah mahasiswa, materi, dan dosen gimana? Bapak Ibu bisa bikin forum. Jadi forum itu berarti seperti keterlibatan seluruh orang yang ada dalam kelas itu, ada dosennya, ada mahasiswa, sehingga saling tahu topiknya jelas di forum itu yang dibahas apa, sehingga cara berpikirnya seperti apa. Dosen sifatnya memoderatori aja, ya, menengahi atau memberi jangan dibiarkan forum itu bahasnya di luar materi yang ditentukan. Oke, sekarang saya Pak Pandu. Yang pertama, apakah Bapak Ibu sudah bisa login semua? Karena ini penting ini. Karena saya pengen Bapak Ibu praktek juga di sini. Apa ya, media atau tempat aktivitas yang asalnya di kelas itu sekarang ditempel di LM. Ada yang belum bisa login? Tidak bisa login semua ya? Oke, kalau login semua, saya akan coba di sini. Jadi yang dipersiapkan yang pertama di sini RPKPS di sini. Ini RPKPS. Materinya harus sesuai dengan ini nanti. Kemudian punya materi, ya, punya beberapa materi. Oke, sekarang Bapak Ibu harus sudah login, sudah masuk di sini. Jadi di sini administrator PJJ sudah membagi dalam satu semester itu ada 1 sampai 13 topik gitu. Nanti kalau pengen tambah ditambah aja. Ini artinya pertemuan topik 1 ini harus sesuai dengan ini. Ya, yang akan dibahas apa di sini? Ini di copy aja.
Pertama di edit on-nya diaktifkan untuk nambah di sini sehingga muncul fitur-fitur seperti ini. Ya, di sini diedit topik 1 ingin dirubah, ingin membahas apa gitu. Nah, tentunya temuan 1 itu apa ada di sini semua, ada di RPKPS. Kemudian yang dibahas apa, berarti materinya apa. Kemudian sini ada materi, ada forum diskusi, itu salah satu aktivitas pembelajaran dalam LMS-nya itu. Ini diklik, ini copy aja, bawa di sini pengantar basis data, kemudian dikasih keterangan. Setelah mempelajari ini itu bisa apa sih, gitu misalnya. Ini bisa diatur biasa saja. Di sini kasih headlight biar kelihatan